Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Sudirman SPD CGP Angkatan 9 dari SMA N 1 Mayahulu, Kabupaten Sumbawa, Provinsi NTB. Saya akan menyampaikan tentang demonstrasi kontekstual, yaitu penerapan segitiga restitusi, modul 1.4 tentang budaya positif. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Ada 3 tahapan segitiga restitusi, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, serta menanyakan keyakinan. Pada tahapan menstabilkan identitas dilakukan berdasarkan prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran, menggeser identitas gagal ke identitas sukses. Selanjutnya, validasi tindakan yang salah dilakukan berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Selanjutnya, guru akan bergeser dari stimulus respon menjadi proaktif, kemudian mengenali dan mengakui kebutuhan murid akan memperbaiki hubungan dengan murid. Tahap yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Pada tahap ini, murid akan diberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna untuk memunculkan inovasi secara intrinsik. Kemudian, murid mampu mengaitkan keyakinannya dengan tindakan yang salah. Kasus pertama, Gading sering datang terlambat sehingga banyak pelajaran yang tertinggal. Berikut penyelesaian masalah dengan segitiga restitusi. Gading, sini dulu nak, lihat sini. Pak. Silakan masuk dulu. Ya, Pak. Silakan masuk, Gading. Silakan duduk nak. Ya, Pak. Gading, berdasarkan hasil dari laporan guru piket bahwa kamu sering datang terlambat ke sekolah, betul tidak? Ya, Pak. Menurut ingatan kamu sudah berapa kali kamu sering datang terlambat? Mungkin sekitar yang kelima kali, Pak. Kita tahu sering datang terlambat itu manusiawi. Setiap orang pasti pernah berbuat salah. Yang terpenting bagi kita, bagaimana kita berusaha untuk memperbaiki kesalahan kita. Setuju tidak? Setuju, Pak. Gading, kita cari solusinya bersama-sama ya. Ya, Pak. Gading, sering datang terlambat tentu mempunyai alasan tersendiri. Coba ceritakan kepada Bapak. Karena saya sering bergadang, Pak, sambil main HP, jadi kurang tidur. Kamu tahu tidak keyakinan kelas yang sudah kita sepakati? Tahu, Pak. Kalau terlambat datang ke sekolah, sesuai dengan keyakinan kelas kita tidak? Tidak, Pak. Menurut kamu, disiplin itu penting tidak untuk kamu? Penting, Pak, dalam membuat saya datang ke sekolah tepat waktu dan bisa menghargai waktu. Betul, menghargai waktu itu penting, sangat bermanfaat untuk kita. Dapat menghargai orang di sekitar kita. Dan kita juga dapat melatih rasa kepedulian kita. Ya, Pak. Saya menyesal sudah sering datang terlambat. Saya mohon maaf. Sikap yang sangat baik sudah kamu lakukan dengan cara meminta maaf. Menurut kamu, apa yang akan kamu lakukan agar kamu tidak datang terlambat lagi ke sekolah? Saya akan tidur lebih cepat dan tidak begadang lagi agar tidak datang terlambat ke sekolah, Pak. Baik, Gading, kamu sudah menemukan solusinya. Dan Pak akan bekerja sama dengan orang tua kamu agar kamu tidak datang terlambat lagi ke sekolah. Sekarang silakan pergi kembali ke kelas. Terima kasih, Pak. Nama saya Muhammad Gading, kelas 12 IPA 2. Terima kasih, Pak. Saya senang sekali diajak diskusi dengan Bapak Guru untuk menemukan solusi atas kesalahan yang telah saya lakukan. Saya tidak akan bergadang dan bermain HP lagi sampai larut malam di rumah supaya saya tidak terlambat ke sekolah lagi. Kasus kedua, Iksan sering mengikuti pelajaran dengan acuh tak acuh, bahkan sering tidur-tiduran saat proses pembelajaran berlangsung. Berikut penyelesaian masalah dengan
segitiga restitusi. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk, Pak. Kamu tahu nggak kenapa Pak panggil kamu kemarin, Chan? Nggak tahu Pak. Baik, dari hasil laporan Bapak Ibu Guru, saya mendapatkan laporan bahwa Ican sering tidur-tiduran, kemudian acuh tak acuh ketika proses kegiatan belajar mengajar di kelas. Betul nggak itu, Ican? Iya Pak. Baik, saya yakin bahwa setiap orang itu pasti pernah berbuat salah. Yang terpenting buat kita bagaimana kita memperbaiki kesalahan kita itu ya Ican ya. Kemudian kenapa Ican melakukan kesalahan seperti itu di dalam kelas? Boleh diceritakan kepada Bapak? Mungkin karena saya terlambat tidur Pak, terus sering begadang juga. Ican kan tahu apa solusi, apa keyakinan daripada kelas kita. Iya Pak tahu. Menurut kamu apa keyakinan kelas yang sudah Ican langgar di dalam? Saling menghormati dan menghargai, juga disiplin Pak. Baik, ketika kita ingin dihargai oleh orang lain, maka kita harus menghargai orang lain. Ya, itu saja kuncinya. Kemudian untuk memperbaiki ini, kira-kira menurut Ican bagaimana solusinya? Saya harus tidur lebih cepat lagi dan berhenti begadang. Baik, semua itu pasti punya solusi. Nah, Ican sudah memberikan solusinya. Pak harap untuk ke depan jangan lagi ada acuh tak acuh ataupun sering tidak terlibat ketika proses kegiatan belajar mengajar di kelas. Sepakat? Baik, saya juga akan koordinasi dengan orang tua bagaimana supaya ini bisa ditangani secara bersama-sama sehingga orang tua bisa mengawasi juga apa yang menjadi kegiatan Ican di rumah. Sepakat? Ya Pak. Baik. Kemudian selanjutnya nanti Pak harap bisa menghubungi Bapak Ibu Guru untuk Ican bisa minta maaf. Ya. Kemudian setelah ini nanti Ican boleh berangkat ke kelas kembali. Ya. Baik, silakan. Nama saya Muhammad Rizal Sudi dari kelas 12 IPA 1. Terima kasih Pak, saya senang sekali diajak diskusi dengan Bapak untuk menemukan solusi atas kesalahan yang telah saya lakukan di kelas. Saya akan lebih menghormati dan menghargai serta disiplin lagi kepada Bapak Ibu Guru dalam kegiatan proses belajar mengajar di kelas. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.